informasi. Di sini saya mau menjelaskan tentang signaling teori. Signaling teori adalah teori yang menjelaskan bagaimana satu pihak memberikan informasi kepada pihak lain untuk mengurangi ketidakpastian dan asimetri informasi dalam pengambilan keputusan. Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh Michael Spence pada tahun 1973 dalam konteks para tenaga kerja, di mana pencarian kinerja kemampuan mereka kepada calon pemberi kerja atau lebih baik dibandingkan pihak lain. Sinyal digunakan sebagai alat komunikasi yang kredibel. Dengan demikian, signaling teori memainkan peran penting dalam membangun kepercayaan dan meningkatkan transparansi antara pihak-pihak yang terlibat. Dalam dunia bisnis dan akuntansi, signaling teori sering digunakan untuk menjelaskan bagaimana perusahaan mengkomunikasi kinerja dan proyek. Misalnya, perusahaan dapat mengirim sinyal positif melalui pembagian dividen. Tindakan ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki keuangan yang stabil, sehingga meningkatkan kepercayaan investor. Selain itu, biaya yang dikeluarkan sinyal tersebut juga memberikan kredibilitas informasi perusahaan dengan kondisi keuangan yang sehat yang mampu membiayai sinyal semacam ini. Dengan cara ini, signaling teori membantu mengurangi ketidakpastian dan mendorong pengambilan keputusan yang lebih baik. Konsep utama dalam signaling teori yang pertama, informasi asimetri adalah situasi di mana satu pihak memiliki informasi yang lebih banyak atau lebih akurat dibandingkan pihak lainnya, sehingga dia menciptakan ketidakseimbangan dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks signaling teori, informasi asimetris sering terjadi di pasar, di mana penjual atau manajer memiliki pengetahuan lebih dalam mengenai kondisi internet suatu perusahaan dibandingkan investor atau pembelian. Ketidakseimbangan ini dapat menimbulkan ketidakpastian dan meningkatkan risiko pengambilan keputusan yang salah. Misalnya, manajemen perusahaan mengetahui kondisi bisnis mereka, tetapi investor hanya dapat menilai dari informasi publik yang terbatas seperti laporan keuangan dan pengumuman resmi. Karena informasi yang tidak seimbang ini, pihak yang memiliki lebih sedikit informasi seringkali bergantung pada sinyal yang kan oleh pihak yang lebih tahu untuk membuat keputusan. Informasi asimetri juga dapat menyebabkan masalah seperti average atau normal assert, perilaku tidak bertanggung jawab setelah kesepakatan. Oleh karena itu, pengelolaan informasi asimetri melalui penyampaian sinyal yang akurat dan kredibel menjadi penting yang membangun kepercayaan dan memastikan keputusan yang lebih rasional. Dalam praktiknya, perusahaan menggunakan berbagai metode untuk mengurangi ketimbangan ini, seperti audit eksternal, sertifikasi, dan transparansi dalam pelaporan keuangan, yang bertujuan untuk meyakinkan pihak luar bahwa perusahaan memiliki kinerja dan tata kelola yang baik. Yang kedua, sinyal. Dalam signaling teori adalah tindakan, simbol, atau informasi yang dikirimkan oleh pihak yang memiliki lebih banyak informasi kepada pihak lain yang memiliki informasi terbatas. Sinyal ini bertujuan untuk mengurangi ketidakpastian dan membangun kepercayaan melalui penyampaian informasi yang kredibel. Dalam konteks keuangan yang audit, pembagian dividen, pengumuman laba, atau sertifikasi kualitas produk, sinyal yang baik harus memiliki karakteristik kredibilitas dan referensi sehingga dapat dipercaya oleh penerima sinyal untuk membuat keputusan yang lebih rasional. Misalnya, perusahaan yang membagikan dividen secara konsisten dapat memberikan sinyal bahwa kondisi keuangannya stabil dan memiliki prospek jangka panjang yang baik. Lebih jauh lagi, pengiriman sinyal seringkali
melibatkan biaya yang disebut sebagai biaya pengiriman sinyal. Biaya ini berfungsi sebagai mekanisme untuk membedakan pengiriman sinyal yang kredibel dari yang tidak. Perusahaan yang benar-benar memiliki kinerja yang baik cenderung bersedia mengeluarkan biaya untuk mengirimkan sinyal tersebut, seperti melakukan audit eksternal atau mengeluarkan laporan keberlanjutan yang transparan. Di sisi lain, perusahaan dengan kondisi keuangan yang buruk mungkin enggan mengeluarkan biaya yang untuk sinyal untuk membedakan antara perusahaan yang sehat dan yang tidak. Dengan demikian, sinyal berperan penting dalam mengatasi masalah informasi asimetris dan menciptakan kepercayaan antara kedua belah pihak, terutama dalam situasi di mana informasi tidak dapat dimatikan secara langsung oleh penerima sinyal. Yang ketiga, biaya pengiriman sinyal dalam signaling teori merujuk pada pengorbanan atau investasi yang dikeluarkan oleh pengirim sinyal untuk membuktikan kredibilitas informasi yang disampaikan. Biaya ini memastikan bahwa hanya pihak yang benar-benar memiliki kualitas untuk informasi yang baik yang bersedia memberikan sinyal, sehingga memungkinkan informasi yang menyesatkan. Dalam konteks bisnis, biaya ini dapat berupa audit eksternal, sertifikasi kualitas, atau pengeluaran untuk kegiatan tanggung jawab sosial. Misalnya, perusahaan yang melakukan audit eksternal menunjukkan bahwa mereka siap mengeluarkan biaya untuk memastikan laporan keuangan mereka akurat dan dapat dipercaya oleh investor. Hal ini memperkuat kepercayaan dan mengurangi ketidakpastian dalam pengambilan keputusan. Selain itu, biaya pengiriman sinyal juga berfungsi sebagai mekanisme pemisah antara pengirim sinyal yang jujur dan yang tidak. Perusahaan dengan kinerja yang buruk atau informasi yang kurang baik memungkinkan besar tidak akan mampu atau tidak bersedia membayar biaya tinggi untuk memberikan sinyal yang sama, karena tidak tersebut mengurangi mereka secara finansial tanpa manfaat yang sebanding. Oleh karena itu, penerima sinyal cenderung lebih mempercayai sinyal yang melibatkan biaya tinggi karena dianggap sulit untuk dipalsukan. Dalam jangka panjang, biaya ini membantu membangun reputasi dan kredibilitas yang penting untuk mempertahankan kepercayaannya diri investor dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan demikian, biaya pengirim sinyal menjadi alat yang efektif untuk mengatasi masalah asimetri informasi dan meningkatkan transparansi di pasar. Yang keempat, interpretasi oleh penerima sinyal dalam signaling teori adalah proses di mana pihak yang menerima sinyal menilai, memahami, dan mengevaluasi informasi yang disampaikan oleh pengirim sinyal. Proses ini sangat penting karena efektivitas sinyal bergantung pada bagaimana penerima memproses dan mempersiapkan informasi tersebut. Penerima sinyal akan menilai apakah sinyal tersebut dapat dipercaya berdasarkan kualitas pengirim dan biaya dikeluarkan untuk pengiriman sinyal. Misalnya, investor akan menafsirkan pembagian dividen sebagai indikasi bahwa perusahaan memiliki arus kas yang stabil dan prospek keuangan yang baik. Jika sinyal dianggap konsisten dan relevan secara positif, seperti dengan meningkatkan investasi atau memperkuat hubungan bisnis. Namun, penerima sinyal juga harus waspada terhadap sinyal yang menyesatkan atau informasi yang tidak sepenuhnya akurat. Oleh karena itu, penerima sering menggunakan alat bantu seperti analisis data, laporan audit, atau rekomendasi dari analisis keuangan untuk memverifikasi validitas sinyal. Proses interpretasi ini juga dipengaruhi oleh pengalaman, pengetahuan, dan
persepsi risiko yang dimiliki oleh penerima sinyal. Dalam situasi di mana penerima tidak memiliki cukup informasi atau keahlian untuk menilai sinyal, mereka mungkin bergantung pada opini pihak ketiga yang lebih kredibel. Dengan demikian, kemampuan penerima dalam menginterpretasikan sinyal secara efektif sangat menentukan keberhasilan komunikasi antara pengirim dan penerima, serta berperan penting dalam pengambilan keputusan yang lebih akurat dan mengurangi ketidakpastian. Contoh signaling teori. Signaling teori dalam akuntansi dapat dilihat dalam praktik perusahaan yang menggunakan laporan keuangan yang diaudit sebagai sinyal untuk menunjukkan transparansi dan kredibilitas kepada investor. Laporan keuangan yang telah diaudit oleh pihak eksternal memberikan jaminan bahwa informasi keuangan yang disajikan akurat dan sesuai dengan standar akuntabilitas yang berlaku. Proses audit ini juga melibatkan biaya yang signifikan sehingga perusahaan yang bersedia mengeluarkan biaya tersebut menunjukkan komitmen mereka terhadap integritas laporan keuangan. Investor akan menafsirkan sinyal ini sebagai indikasi bahwa perusahaan memiliki tata kelola yang baik dan manajemen yang dapat dipercaya, yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan mereka untuk berinvestasi. Contoh lain dalam akuntansi adalah pengumuman pembagian dividen sebagai sinyal positif mengenai proyek keuangan perusahaan. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.